bagaimana menyikapi kondisi jika di daerah tertentu sekolah sudah diperbolehkan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, namun ada orang tua siswa yang keberatan anaknya masuk sekolah karena takut terpapar corona. Apa kebijakan Kemendikbud dalam hal ini? Silakan. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadinya keputusan akhir bahwa peserta didik itu masuk sekolah apa tidak, itu adalah di tangannya orang tua. Jadi walaupun sekolah itu membuka pembelajaran tatap muka, sekolah itu tidak bisa memaksa orang tua untuk yang tidak nyaman untuk anaknya pergi ke sekolah. Jadinya keputusan terakhir itu masih di orang tua. Ya, untuk sekolahnya membuka, keputusannya ada di kepala sekolah, di Pemda, dan kepala sekolahnya pun harus melakukan musyawarah dengan pemilik sekolah. Tapi setelah itu boleh sekolahnya tetap. Tetapi masing-masing orang tua masih punya hak menentukan apakah anaknya diperkenankan untuk pergi ke sekolah. Jadinya untuk sekolah yang terbuka pun kalau orang tua yang tidak nyaman, anak itu diperbolehkan untuk belajar dari rumah. Di daerah zona hijau, apakah ada bantuan ke sekolah-sekolah untuk biaya menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan protokol kesehatan, terutama di daerah yang kondisi perekonomian masyarakatnya menengah ke bawah? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita hampir ada 100% fleksibilitas dana BOS di masing-masing daerah yang bisa dipergunakan untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut. Jadi itu sudah dibebaskan, bikin 100% fleksibel bagi kepala sekolah untuk mengalokasikan dana anggaran BOS. Dan kami juga mengharapkan dari Kemendikbud dan semua pemerintah daerah juga mendukung dari sisi anggarannya untuk mendukung protokol kesehatan ini agar proses belajar tatap muka ini bisa terjadi. Jadi harapan ini adalah suatu inisiatif yang gotong royong antara pusat, daerah, dan berbagai macam lintas. Masih ada satu pertanyaan lagi, yang ketiga, yaitu banyak orang tua khawatir akan penularan COVID-19 sehingga meminta sekolah dibuka kembali pada bulan Desember 2020. Hal ini dikuatkan dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bagaimana tanggapan Kemendikbud? Silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Ya, karena berbagai macam input yang telah kita dapatkan, itulah hasil kebijakan hari ini adalah makanya semakin jenjangnya semakin rendah, semakin jauh waktu pembukaannya. Makanya PAUD itu tercepat adalah mungkin 5 bulan dari sekarang, itu pun untuk hanya yang zona hijau gitu. Jadinya ini benar-benar kami melalui proses, karena kita menyadari bahwa protokol social distancing semakin jenjangnya semakin mudah akan semakin sulit untuk mengontrolnya. Bukan cuma buat pemerintah, bahkan di dalam bagi guru pun akan sangat sulit mengontrolnya, terutama buat PAUD ya. SD pun pasti juga tidak mudah. Jadinya kami ingin melakukan ini sepelan mungkin dengan tiering sistem seperti itu. Dan seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahkan yang tatap muka pun dengan kapasitas yang sangat di bawah normal. Jadinya semua sekolah yang memulai masa transisi harus melakukan shifting terhadap ini. Jadi harapannya dengan ini paling tidak untuk daerah-daerah di mana zonanya hijau mulai ada pembelajaran normal yang terjadi. Tapi pada saat situasi juga menjadi lebih negatif, itu kembali lagi kepada belajar dari rumah. Ya, tapi harapan saya dan harapan Kemendikbud adalah semakin banyak daerah atau kabupaten yang menjadi hijau. Itu doa kami di Kemendikbud. Tapi kami siap untuk semua skenario. Terima kasih Mas Menteri, Bapak Ibu yang saya hormati.